Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SBM Channel. Kayak suwe nggak gawe video, nggak bikin video ya agak sibuk lah, menyibukkan diri, membawa apa pokoknya sudah hampir 1 bulan ini nggak upload ya. Ini ada informasi baru, jadi baru buat saya karena saya belum tahu dan ini baru ketemu gitu loh. Ini kan ada teman-teman minta tolong dicarikan transmisi CB 150 yang lama atau yang tipe pertama kali keluar. Nah, itu suruh mencarikan transmisi set. Lah, ketika sudah saya carikan, ini punyanya CB 150 yang R atau CB 150 yang generasi baru ya. Secara visual ini terlihat sama. Jadi susunan giginya dari istilah penempatannya kayak ini, kalau dilihat visual hampir sama. Ini kayak 1, 2, ini 3, 4, 5, 6. Ini kalau susunan giginya sama, terus dilihat ini kayaknya sama. Tapi ketika disamakan dengan yang baru atau ketika disamakan dengan yang tipe yang lama, istilahnya pertama kali keluar, itu ada yang berbeda. Yang berbeda itu ini. Jadi alurnya di transmisinya, ini asnya alur yang masuk ke as itu beda. Pertama, kedua, oke. Kalau alurnya saja yang berbeda, harusnya kan transmisi setnya bisa tak pasang. Nah, ternyata ketika dipasang, ini munculnya di bak kopling ini ya, antara gigi ini dengan ini. Nah, ini yang berbeda. Jadi kalau yang istilahnya yang terbaru, yang CB generasi baru, CB 150R ya, itu jarak antara gigi dengan ulir ini berbeda dengan tipe yang lama. Terus kemudian jarak dalamnya ini, nah ini antara jari saya dengan jempol ini, nah ini berbeda. Sehingga kalau tidak dimodifikasi atau standar langsung dipasang, ngomong standar langsung dipasang itu ya istilahnya apa ya, sepeda motor langsung dipasang transmisinya ini, terus bak mesinnya ditutup, itu nggak bisa rapat, terus as koplingnya itu pendek. Jadi gini ya, istilahnya transmisinya itu kalau dilihat visual ini hampir sama, ya, jumlah giginya sama, cuman ketika kita ganti, kan rencana kan mau tak udah gini aja, kan kasusnya kan giginya kan pecah atau retak ya. Nah, udah tak lepas saja, tak pasang giginya saja, ternyata giginya itu juga masuk ke alurnya tidak bisa. Terus kemudian ketika saya mau masang esi lengkap sama asnya sekalian, nah ini kan dipahami dulu ya. Jadi kalau saya ganti giginya atau saya lepas, saya pasang di as yang lama, itu ini nggak bisa masuk karena posisi alurnya berbeda. Teman-teman kalau mekanik lama mungkin tahu juga antara GL series dengan Neotek itu alurnya berbeda. Nah, ini alurnya di as itu beda. Terus ketika saya mau masang lengkap, ini saya pasang di langsung blok sama drum shaftnya sama sivoknya sekalian, atau transmisi lengkap ini saya pasang di bak mesin, itu bak mesinnya nggak bisa nutup rapat. Kenapa? Karena memang jaraknya ini berbeda. Ini jaraknya ini, jadi jarak antara ujung gigi ini sama ini yang bersentuhan dengan bearing ya, laker ini berbeda. Iso diakali ya, kalau dimodifikasi itu sebenarnya nggak ada yang nggak bisa. Tapi kan orang kan pasti namanya mau motornya normal ya, motornya kan pasti minta yang standar. Kalau standarnya langsung dipasang nggak bisa. Terus kemudian asnya ini pengaruh. Kenapa? Karena ini jaraknya berbeda. Yang baru ini lebih pendek, sedangkan yang lama ini lebih panjang. Sehingga ketika dipasang atau dipasang kopling hose-nya itu alurnya nggak ini, istilahnya murnya itu nggak bisa terpasang penuh. Loh, gimana bisa terpasang penuh? Wong bak mesinnya yang tengah aja nggak bisa rapat. Kecuali main di bubut, di tipisno ya pasti iso. Tapi kan saya tidak merekomendasi itu, dan saya
nggak menganjurkan untuk itu namanya udah nggak standar lagi. Jadi ini transmisi ini kebetulan saya nyari dapat, terus kemudian saya kirim dan ternyata nggak cocok. Akhirnya ya resiko dikembalikan lagi, karena kita kan tidak mungkin memaksa orang beli kalau barang itu nggak sama. Ini ya resiko. Artinya barang ini sekarang ya wis tak dadekno stok ya lah, anggap aja buat simpenan nih. Siapa tahu nanti ada yang butuh, istilahnya yang CB yang generasi baru ya. Jadi buat teman-teman yang CB 150 yang lama itu beda. Sekali lagi saya tegaskan itu beda, sehingga teman-teman kalau mau ganti itu tanya dulu itu istilahnya CB-nya yang tipe mana, yang pertama kali keluar atau yang tipe baru. Kalau yang istilahnya generasi baru ya mungkin bisa ini pakai. Kenapa? Karena secara visual kalau kita lihat di bak mesin itu terlihat sama itu loh. Saya juga baru tahu kalau itu berbeda. Asalnya saya juga CB ya, sama-sama CB 150 ya sama, transmisinya sama, speednya juga 6, terus kemudian sistemnya sama, jumlah perbandingan giginya sama. Terus yang beda apanya? Ternyata yang beda alur di asnya sama panjang as yang keluar di bak kopling itu berbeda. Ya kesimpulannya bahwa yang baru lebih pendek, yang lama itu lebih panjang. Nah kalau saya justru malah nyoba itu sudah aku penasaran tak coba bedanya apalagi. Saya nyari info juga, karena kan apapun itu kan saya bukan yang tahu semuanya, jadi saya tetap mencari info. Saya mencari informasi ke teman-teman juga, apa aku yang salah, apa aku yang nggak paham. Ternyata memang ada perbedaan. Banyak teman-teman yang ngomong sama karena belum pernah mengerjakan. Mekanik senior pun tak tanyain ya sama, nggak podo-podo wong lawase, podo ae wong CB. Ternyata kan beda. Bedanya kenapa? Ya ngomong sama karena kita lihat visualnya, fisiknya, bak mesinnya sama kok, masuk dalamnya beda. Itu jadi kembali lagi bahwa oh iya ternyata terlihat sama tapi kan belum tentu sama. Kalau dari luar kayaknya sama tapi ternyata dalamnya berbeda. Oke ya teman-teman ya, itu hanya informasi. Mudah-mudahan buat teman-teman yang ganti transmisi ya mungkin diperiksa dulu, dicek dulu apakah benar atau cocok. Jangan asal ketika teman-teman beli online terus dikirim barangnya nanti nggak sama kayak ini pengalaman buat saya. Jadi pengalaman itu kan jenenge ade tetap menungso, tetap ono salah gitu ya. Ya teman-teman, mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.